Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teo Rismayani, NIM 3402-190202. Kelas Manajemen G. Di sini saya akan menjelaskan apa itu SOP menurut pendapat ahli dan manfaat fungsi tujuan organisasi harus selalu ada atau membuat SOP. Buatlah 5 buah SOP berkaitan dengan pengolahan perusahaan. Gunakan lambang-lambang V-Out-Chart yang sesuai. Di sini ada SOP Standard Operational Procedure, yaitu suatu alur cara kerja yang sudah terstandarisasi atau standar operasional. Prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk bersifat mengikat dan efektif. Hal ini mencangkup hal-hal dari tertulis yang pasti SOP disusun sesuai dengan kebutuhan visi dan misi masing-masing perusahaan organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. SOP menurut para ahli, menurut Budi Harjo, yaitu SOP Standard Operational Procedure merupakan suatu perangkat lunak yang mengatur tahapan proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Standard Operational Procedure atau disebut dengan SOP merupakan suatu pedoman bagaimana karyawan dapat menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, setiap posisi dalam organisasi memiliki SOP yang berbeda dengan posisi yang lain. Standard Operational Procedure yaitu panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Di sini ada manfaat SOP, yaitu A. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, khususnya mengurangi kesalahan dan kelalaian. B. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. C. Meningkatkan akuntabilitas dengan dokumentasikan tanggung jawab khusus dalam pelaksanaan tugas. D. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. E. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melaksanakan tugasnya. F. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. G. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. H. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Di sini selanjutnya ada membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Di sini juga ada fungsi standar operasional atau SOP sebagai berikut. Di dalamnya ada memperlancar tugas penugasan atau pegawai maupun tim atau audit kerja. Sebagai dasar hukum, jika terjadinya penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Di bawahnya ada mengarahkan penugasan atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam pekerjaan. Dan selanjutnya sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Di bawah ada tujuan setiap organisasi membuat SOP adalah memastikan bahwa Anda memiliki sistem dan proses kualitas yang berstruktur, karyawan yang berkualitas, dan budaya perusahaan yang motivasi setiap individunya. Di sini ada contoh SOP proses bisnis promosi. Di dalamnya ada logo perusahaan dan judul. Selanjutnya ada Standard Operating Procedure atau proses bisnis promosi. Ada dokumen level yaitu PT Abadi dan tanggal pengeluarannya, dan ada kodenya di sini. Kegiatannya dimulai menentukan target penjualan, membuat rencana program promosi, ada produksi atau pencetakan, ada publikasi, ada promosi, dan ada evaluasi dan selesai. Yang kedua di sini ada logo perusahaan, judul, ada standar operasional produk, ada rancangan proses kerjanya. Di sini ada penjualan sistem, ada dokumentasi nama perusahaan, ada tanggal pengeluaran, ada kode, ada PT Abadi tanggal 22 Maret 2021, dan kegiatannya yaitu ada, bisa kalian lihat sendiri.
Selanjutnya yang ketiga yaitu SOP proses bisnis pemasaran. Di dalamnya ada marketing, administrasi, dan perbankan. Ada pemilik CV, ada konsumen, dan ada bank. Bisa kalian lihat sendiri ya di sini. Melakukan proses promosi, mulai menyiapkan dan membantu alat promosi. Selanjutnya melakukan proses promosi, yaitu ada datang berkuator pemasaran, ada pembayaran booking fee, ada pembayaran DP, ada mempersiapkan syarat KPR, selanjutnya mengajukan KPR ke bank, selanjutnya menerima pengajuan KPR, selanjutnya mengecek syarat KPR, selanjutnya mempersetujukan syarat KPR, selanjutnya ada melakukan akad kredit dan selesai. Yang keempat, ada rancangan proses bisnis dan penjualan sistem cash. Di dalamnya ada pemasaran, ada admin keuangan, dan ada konsumen. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini bagannya ya. Yang kelima, proses bisnis pembangunan. Di dalam proses bisnis pembangunan ada pemilik CV, ada kontraktor, dan ada perjanjian pengeluaran pembangunan. Di dalam pemilik CV ada pengajuan atau penawaran pembangunan rumah, misalnya penerimaan penawaran. Lanjut, mulai proses pembangunan. Di sini juga ada melakukan pengawasan proses pembangunan. Ada memberikan laporan. Sesudah memberikan laporan, ada penerimaan laporan. Selanjutnya ada memberikan instruksi perbaikan dan melanjutkan pembangunan. Selanjutnya menyelesaikan pembangunan dan selesai. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.